di dalam gedung utama. Kalau kalian ada tanda-tanda pilek, batuk, demam, sakit tenggorokan, ya kan, bibir pecah-pecah, ya kan, dan lain-lain itu nggak boleh masuk, ya nggak. Jadi hanya demam sih, demam, batuk, pilek. Kalau ada gejala gitu nggak boleh masuk. Oke, terusnya ya menunggu giliran di lobi luar, ya jangan langsung nyelonong masuk. Ntar sama satpamnya langsung diteriakin, ya. Menunggu di lobi luar karena di dalam hanya maksimal 20. Kenapa sih 20? Ya, kenapa 20? Nah, karena 20 itu satu lift itu kapasitas 5 orang. Karena kita punya 4 lift 20, ya. Terus cuma digunakan buat naik dan lift baru berarti mulai di lantai 4. Nah, lihat nih ya. Lift untuk genap lift nomor 1 2 itu kalau masuk di sebelah kiri. Ya, sebelah kiri. Lift ganjil, lantai ganjil tuh di sebelah kanan. Ya. Tangga turun, ya. Tangga turun itu di sebelah kanan, tangga naik di sebelah kiri. Ya, tangga naik warnanya biru, tangga turun warnanya merah. Ingat aja merah nih, kalau ada lihat lantainya warna merah itu berarti buat turun, lantainya biru itu buat naik. Ingetin aja ya, nggak boleh ngomong, nggak boleh ngobrol, nggak boleh nyanyi, nggak boleh curhat di dalam lift sama di tangga. Oke, wajib menjaga kebersihan. Nih, liftnya nih. Kalian lihat gambarnya Ahdan itu kan masuk. Kalau lift kiri, ntar saya kasih laser point. Ya, lift kiri ini nih salah nih. Lift kiri ini lift nomor 1 dan 2. Ya, itu untuk lantai apa? Ini lantai apa nih? Ganjil genap. Genap, Pak, genap. Ya, genap. Udah pernah ada yang masuk kampus belum sih? Belum kan? Belum, Pak. Ini alurnya ya. Kalau untuk lift yang di depan, ini masukin dari sini nih. Dari depan. Ya, ini dari gambarnya si Ahdan itu ya. Itu dari depan masuk ke situ untuk nomor lift yang ada di depan. Kalau lift yang di belakang, ya kalian akan berputar ke sini. Ya, lift yang di belakang berputar ke sini, yang ini juga, ya. Nanti dilihat, nanti akan diatur oleh petugas. Ya, ini kebalik nih. Tangga turun ada di sebelah kanan yang warnanya merah, tangga naik di sebelah kiri yang warnanya biru. Ya. Oke, ini jelas ya. Nanti kalau misalnya di sini penuh, kalian buru-buru, nanti langsung minta izin, Bu, saya mau naik tangga. Gitu kan, nanti akan langsung diizinkan untuk naik ke tangga, tidak mengantri di lift. Ya, langsung naik tangga di sebelah kiri naik. Jelas ya ini ya? Perhatikan baik-baik semuanya. Oke, terus di kelas langsung masuk ruang kelas ya. Di kelas juga sudah ada alurnya. Alur di kelas tidak ada yang berpapasan, jadi Anda nanti arahnya yaitu ketika keluar dari lift langsung menuju arah depan kampus ya. Jadi nanti alurnya itu berlawanan dengan arah jarum jam ya, sama orang seperti tawaf. Jadi nanti kalau kalian bingung tinggal tawaf aja di dalam kampus. Oke, kondisi ruangan ya, di dalam ruangan nggak boleh ngobrol, hanya berbicara seperlunya sesuai dengan proses belajar mengajar. Kalau udah penuh nggak boleh. Maksimal tuh ada kita kapasitas 50%, maksimal 20, tapi menurut arahan dari Warek itu boleh sampai 30. Tugasnya ketua kelas nanti yang menjadwalkan Anda ya, menjadwalkan siapa saja yang masuk di minggu pertama, kedua, tiga dan lain-lain. Unfortunately, sangat disayangkan sekali tadinya kan minggu depan kita udah mau ketemu ya, tapi ada edaran terbaru lagi, ditunda dulu yang online-nya ya. Anda ini aja deh, Anda bersabar aja ya, tapi nanti kalau memang tetap aja nggak bisa gitu kan, saya nanti usahakan jika saya berada di Jakarta ya, kita bisa ketemu ya. Untuk apa? Untuk nanti biasanya kalau dulu waktu offline saya mengajak kalian semua untuk ke Museum Listrik Taman Mini. Kenapa? Di situ ada namanya Museum Listrik dan Energi. Ya, di situ kita bisa lihat display-display yang berhubungan dengan materi pelajaran kita, mudah-mudahan. Tapi ini harus dikoordinir oleh kalian sendiri. Ya, karena ini saya megang 4 kelas, jadi 4 kelas silakan koordinir gimana cara berangkatnya ke sana dan lain-lain. Ya, jika tidak bisa, mereka bisa menyelenggarakan secara online. Kalau nggak salah, untuk penyelenggaraan online itu satu orang cuma butuh Rp10.000. Itu ya, nanti silahkan diatur sendiri. Nanti saya akan mencoba berhubungan dengan pihak Taman Mininya.
ya, karena mereka bisa virtual tour juga, tapi kan nggak enak kalau virtual tour ya, jadi kita tidak bisa merasakan dan tidak bisa melihat secara visual, tapi ya mudah-mudahan lah kita bisa. Nah, jika nggak bisa juga kita akan virtual tour di kampus, yang penting kalian masuk kampus nih, ya, nanti per kelas, nanti saya akan coba mengajak keliling untuk melihat fasilitas sumber daya energi yang ada di kampus, karena kita lengkap, ya, from waste to energy, ya, dari sampah dan lain-lain menjadi energi, ya, energi tenaga surya udah ada, angin, bahkan PLTU pun kita ada, ya, mikrohidro ada, ya, dan lain-lainnya ada. Oke, nanti kita akan lihat nih ketua kelasnya bagaimana. Kalau kita sudah ada pertemuan di kelas, silahkan datang pertemuan di kelas. Ya, jika saya sedang tidak berada di Jakarta, pertemuannya sudah hybrid, silahkan Anda juga datang ke kampus aja. Belajar tetap di kelas, tapi saya nanti mengajar online dari luar, seperti itu. Jadi kan sama saja, gantian kan, mahasiswanya di dalam kelas, dosennya di luar daring. Oke, nanti kalau sudah selesai meninggalkan kelas, caranya adalah nanti kalian langsung turun ya. Setelah selesai, langsung turun, tidak boleh langsung menuju kelas berikutnya. Kecuali kalau misalnya udah mepet nih, misalnya waktunya tinggal 5 menit lagi nih, untuk ke kelas berikutnya, Anda boleh langsung menuju kelas berikutnya. Ya, kalau masih ada sekitar 30 menit, itu silahkan turun dulu ke bawah, nanti baru naik lagi ke atas. Oke, nanti ada alurnya seperti itu. Ya, ketika keluar kelas, pastikan kita keluar kelas, kita langsung menuju ke arah kanan. Ingat ya, keluar kelas kita menuju arah kanan. Oke, dan wajib menjaga kebersihan ruang kelas. Kenapa kita harus meninggalkan kelas? Karena ini nih, petugas akan melakukan fogging, pengasapan atau penyemprotan disinfektan ya setelah Anda keluar dari kelas. Di kantin juga buka tapi masih terbatas, jadi nanti pasti ada antrian. Tentu pastikan Anda mencuci tangan dengan sabun, tetap memakai masker. Oh ya, masker itu dipakai maksimal 4 jam untuk masker medisnya. Jadi nanti silahkan bawa masker medisnya mungkin 2 kali ya untuk mengganti. Ya, karena kalau dipakai dari pagi sampai sore lumayan juga kan. Nah, di kantin harus bawa makanan dan peralatan makan sendiri ya. Anda harus peralatan makan sendiri karena petugas kantin hanya memberikan makanan dan minuman melalui peralatan yang kita bawa. Ya, karena di kampus kita sudah menerapkan Green Campus ya. Kantin hanya melayani take away ya. Kalau mau makan di kantin maksimal 30 menit, tapi jangan khawatir karena di seluruh area kampus itu banyak sekali common space-nya ya, Anda bisa gunakan untuk makan ya. Jadi silakan, tidak diingatkan tidak boleh berkerumun ya. Wajib menyediakan kebersihan dan ada juga tempat cuci peralatan makanan dan minuman jika kalian membutuhkan. Oke. Nah, ini juga nanti saya masukin aja deh, ini masukkan ke dalam file, ini Anda baca-baca, karena ini merupakan kasus penanganan COVID-19, saya termasuk salah satu tim di bidang komunikasi, jadi kami sudah bekerja sejak bulan Maret tahun 2020, dan alhamdulillah sampai sekarang tidak ada yang tertular di kantor. Kalau di rumah sih banyak ya, tertular dari orang lain, tapi yang jelas kita punya prestasi bahwa kita ini punya prestasi yang sangat baik bahwa tidak ada terjadi penularan di kantor, di kampus ya, sehingga kampus dikategorikan aman dan sangat ketat ya. Dan juga ini ada tamu nih. Anda sebagai mahasiswa Sivitas Akademika adalah humas dari ITPLN. Jadi Anda juga mempunyai tugas untuk menerangkan ya kepada para tamu dan lain-lain. Jika kalian ada tamu bingung ya, tamu hanya boleh berada di lobi lantai 1. Tidak boleh naik ke atas kecuali tamu pimpinan. Ya, jadi kalau lihat ada tamu, silakan diarahkan aja, Bapak dari mana? Dari luar ya, Bapak silakan menuju lobi. Nanti di situ ada petugas yang mengatur tamu seperti apa. Jadi untuk keamanan dan kenyamanan kita bersama, jadi tamu tidak ada yang naik masuk ke dalam gedung. Seperti itu SOP di dalam kita, kecuali tamu tersebut sudah mempunyai janji dengan yang lainnya. Ya, ini tinggal dibaca-baca aja. Oke. Ya, video sudah kan? Video sudah kalian nonton kan? Saya sudah, Pak. Yang lain udah nonton videonya kan? Sudah, Pak. Oke, udah. Baiklah, kalau begitu kenapa Eliezer itunya miring? Gimana sih? Ya, Pak, tadi saya benerin. Maaf, Apa sih gimana?
Ini ntar lihatnya begini, miring selama perjalanan. Oke, baik. Kalau gitu langsung kita masuk ke dalam kuliah kita ya. Bentar. Bentar. Ini ada video yang nggak pernah bisa diputar. Video desain transisi animasi. Oke, mudah-mudahan udah bisa ya. Oke. Baik, udah terlihat? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik. Seperti yang telah kita bicarakan di awal bahwa ini merupakan mata kuliah sumber daya energi dengan dosen pengampu saya sendiri, Andi Makulau. Awalnya pasti kita akan melakukan kontrak perkuliahan. Kalau nggak ada kontraknya, kita nggak bakal bisa masuk ke dalam, ya nggak? Oke, kita kontrak rumah atau kontrak kosan gitu kan, rumah kontrakan harus ada kontrak perkuliahan kita juga. Oke, nah kontrak perkuliahan ini ya, mudah-mudahan di akhir nanti sama seperti yang kita bicarakan tadi semua, mudah-mudahan bisa mendapatkan nilai A semua ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Amin. Oh, amin. Betul, siapa yang amin tuh? Saya, Pak. Mau dapat amin dia ya. Siapa tadi teriak amin? Saya, Pak. Ya udah ya. Nanti mudah-mudahan kamu mendapatkan nilai A deh ya kalau gitu ya. Nah, biasanya kan nih ya, pada umumnya ya mendapatkan presentasinya yaitu kehadiran 10%, tugas 20%, UTS 30, UAS 40. Mau di ubah atau ada mau kalian kasih usulan lagi? Biasanya kenapa saya kebanyakan dapat nilai A, kecuali kemarin nggak tahu tuh keramat semua ya, kenapa masih ada yang dapat B atau C, biasanya dapat nilai A atau E langsung ya. Biasanya saya kasih nilai segini nih, persentasenya. Ya, persentase biasanya saya segitu. Kenapa? Karena kalau saya pikir sih kalau UTS UAS itu tidak menjadi jaminan bahwa Anda mengerjakannya sendiri dengan baik. Jadi saya kasih 25% saya, sementara tugas nanti akan saya kasih tugas yang bertubi-tubi. Oke. Nah, ini saya kasih nih. Untuk memilih, saya minta Anda untuk mengaktifkan mikrofonnya karena kita akan dengarkan dari tepuk tangan kalian secara online. Ini tepuk tangan online juga keren, tahu nggak suaranya? Ya. Nah, saya mau dengarkan yang dengerin ya, siap-siap ya. Nyalain mikrofonnya. Yang memilih nomor 1, silakan tepuk tangan. Yang pilih nomor 2, silakan tepuk tangan. Oke, baik. Berarti kita pilih yang nomor 2 ya. Deal ya? Deal. Deal, Pak. Deal. Oke, deal. Baik, kita pilih yang nomor 2. Siap, kita pilih deal yang nomor 2. Kontrak yang berikutnya. Kita ada 2 nih, online onsite atau daring maupun luring ya. Semuanya wajib datang secara on time. Saya akan memulai secara on time dan saya dari dulu terkenal sebagai dosen yang sangat disiplin sekali, selalu mulainya tepat waktu. Ya, kayak tadi kan kita mulai, tadi saya agak telat sih, jadi pas saya nyalakan Microsoft Teams-nya, saya undang Anda tepat pukul 10 biasanya sebelumnya ya. Tapi yang jelas kita usahakan untuk hadir on time ya. Jika saya tidak hadir on time gini loh, karena sekarang kondisi saya juga sama seperti kalian, saya sedang kuliah juga
ya. Kalau kuliah S3 itu tergantung dari dosennya. Dosen yang mau mulai kapan dan lain tergantung profesornya. Terserah dia sekate-kate ya. Jadi kita hanya bisa standby. Nah, ketika kita ngajar tiba-tiba profesornya bilang kita kuliah hari ini jam segini, waktunya sama, nanti akan saya beritahukan ya. Saya akan beritahukan ya. Saya akan beritahukan langsung pada kalian, kita nanti akan kuliahnya jam berapa. Oke, semuanya harus on time ya. Dan juga ketika nanti kita sudah luring ya, sudah onsite atau sudah offline ya, kalian semua harus hadir tepat waktu. Ya, kita kuliah jam 10. Jam 10 harus sudah ada di kelas. Bukan di kantin, di kelas. Ya, Anda yang manajemen waktunya sendiri ya. Ya, usahakan mungkin 5 menit sebelum jam 10 sudah ada di kelas. Anda harus atur waktunya berapa lama butuh waktu dari lobi naik ke lantai 10. Ini kan kita kuliah di lantai 10 nih, ya. Ketika mengantri berapa lama batas waktu antrian? Bayangin aja ya. Kita perhitungkan ya. Tiap kali pergantian pelajaran membutuhkan 300 orang untuk naik ke atas. Ya, satu lift itu cuma 5 orang. Ya, jadi hanya 20 orang naik ke atas. Untuk naik ke atas dan turun kembali membutuhkan waktu kurang lebih 1 menit. Ya. Jadi silahkan dihitung waktunya kapan Anda harus masuk ke dalam kampus untuk belajar sama saya. Ketika mereka masuk dari ini, dari awal. Kecuali kalau Anda sudah masuk kuliah dari jam 8 mungkin agak tertolong ya, karena Anda sudah berada di kampus. Tapi hitung waktunya. Karena apa? Karena ya, jika kalian telat, ya, kalau saya sih boleh telat karena saya menghargai kalian semua yang datang jauh-jauh dari kampung ya, nggak udah mendaki gunung, arungi lembah ya kan, sungai mengalir indah, samudra. Nah, kalian makanya saya bilang boleh telat, tapi ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Ada yang udah tahu belum konsekuensinya apa? Bawa makanan, Pak, untuk sekelas. Nah, enak bukan? Jadi kita bawa makanan untuk sekelas ya. Jadi jumlahnya tetap nih, kalau 38 orang ya, tambah dosennya kalau kalian mau ngasih, ya enggak? Jadi kita bersedekah ya, sedekah dia di situ ya. Ya, diharapkan dengan hal ini, jadi saya sudah bertahun-tahun mengajar, hal ini saya mengajarkan kepada Anda, setelah Anda lulus dari mata kuliah saya, Anda menjadi orang yang disiplin. Ini adalah soft skill yang tidak diajarkan di kampus lain dan mungkin tidak diajarkan di kelas lain. Kalau yang lain mungkin pada cuek aja ya, nanti aja deh masuk deh, ntar 10 menit lagi saya baru masuk dan lain-lain. Kalau di kelas saya tidak ada yang pernah berharap untuk datang terlambat. Punya suatu kebiasaan baru, mudah-mudahan dengan 6 bulan ke depan kita punya suatu kebiasaan baru, sehingga apa? Kita tidak mau telat. Dan kita bisa mempatrikan ke dalam diri kita bahwa kita adalah orang yang disiplin, sehingga akan ketika Anda menjadi orang disiplin, Anda akan menjadi lebih sukses di antara yang lainnya. Ya, jadi boleh telat, tapi konsekuensinya. Dan ingat ya, jangan sampai Anda telat, ya, masuk dulu kelas, baru Anda mau beli. Bayangkan betapa repotnya Anda harus turun tangga, dan ketika mau naik tangga semuanya penuh, Anda naik tangga lagi ya. Jadi ketika Anda tahu Anda sudah telat, silakan untuk melakukan ya pembelian barangnya sebelum Anda masuk kelas. Ya, terserah mau beli apa aja, makanannya terserah ya. Tapi minta tolong jangan permen, karena apa? Saya pernah kejadian ya di mana yang telat tuh bawa permen, terus akhirnya tiap hari itu kita bawa permen, akhirnya apa? Anak-anak saya pada radang tenggorokan. Akhirnya kita semua sepakat untuk tidak membawa permen lagi. Jadi silakan bawa yang lain-lain ya, bawa yang sehat. Pernah ada yang bawa sering bawa gorengan ya kan, akhirnya pada radang tenggorokan juga ya enggak, dan lain-lain. Jadi bawalah makanan yang sehat, terserah makanannya apa saja, atau minuman silahkan. Kalau mau bawa aqua, 1 dos aqua ya. Dan di online nih harus on cam, jadi saya minta Anda untuk on cam, silahkan. Kenapa harus on cam? On cam adalah salah satu cara kita untuk menghormati orang yang berbicara di depan kita. Ya, itu adalah kaidah dari online. Ya, yang belum pakai jilbab dulu ya. Nah, ya. Jadi kenapa saya
wajibkan ada online. Karena apa? Kita mencoba untuk menghargai orang yang berada di depan Anda. Ya, ketika Anda tidak bisa on cam, kendala sinyal dan kendala lain-lain, silakan laporkan kepada saya. Ya, nanti saya akan izinkan Anda untuk on cam. Dan ingat, kelas saya terus interaktif. Ya, kelas saya harus interaktif, harus ada komunikasi timbal balik dua arah. Ya, jika saya bertanya, ya, Anda harus menjawabnya langsung. Ya, jika saya bertanya tidak ada yang menjawab, maka langsung saya matikan perkuliahan kita dan saya hentikan kuliah detik itu juga. Paham ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Nah, jadi itu harus interaktif. Melatih kita lah untuk berbicara, melatih kita untuk komunikasi. Jangan lupa untuk memakai baju rapi biar online ya, biar online tetap pakai bajunya rapi, rambutnya rapi ya. Dan juga kalau nanti pada saat luring jangan tidur ya, jangan ketiduran ya. Kalau ketiduran pasti wajah Anda akan terpampang nyata di Instagram story saya ya. Jadi semua orang mengenal Anda. Oke, baik. Ini sudah jelas semuanya. Ada yang mau tanyakan? Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas. Jelas, Pak. Sip. Nah, tugas pertama. Ya, baru masuk udah tugas. Ya, tugas pertama adalah ya, saya akan memberitahukan informasi itu melalui Instagram story saya biasanya. Supaya Anda cekatan dan tahu langsung informasinya. Kadang-kadang nih ya, saya tuh orangnya suka iseng karena tugasnya itu sangat banyak sekali. Pernah saya kasih tugas itu jam pagi, misalnya jam 3 atau jam 4 pagi atau jam 5 pada saat Anda bangun subuh, tugasnya harus sudah kumpul jam 8 pagi. Jadi silahkan untuk memfollow Instagram saya. Berikutnya, selain dari Instagram, saya juga akan mengajar, saya melalui tim, saya mengajar langsung di dalam kelas dan juga nanti saya akan mengajar melalui YouTube dan mohon untuk dipilih ketua kelas. Ya, untuk ketika saya belajar di kelas tadi seperti saya bilang kan, yang menjadwalkan siapa saja masuk itu ketua kelas, ya. Dan YouTube juga, saya mengajar di YouTube. Ya, saya mengajar juga melalui YouTube secara live, ya. Ada yang udah pernah lihat YouTube saya belum? Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Nah, Pak. oke, ya kemarin-kemarin pasti udah ya, pasti kalian sudah pernah belajar di situ. Nah, saya juga ini dari YouTube, jadi silahkan untuk subscribe dan saya minta Anda buat channel dengan nama Anda sendiri. Ya, jangan channel nama-nama yang lain. Ya, jika Anda sudah punya channel lainnya, ya silahkan silahkan membuat channel lagi, ya karena saya melihat nama kalian. Jadi nanti biasanya saya minta absensi atau komen atau apa itu berdasarkan formatnya seperti ini, jangan sampai salah, kelas, NIM, nama, mata kuliah, dan ada arahan lagi sesuai perintah. Jika Anda salah, misalnya, ayo silakan absen mulai dari sekarang, ya kan? Jika formatnya salah, saya nggak absenkan kalian. Ya, tidak sesuai perintah juga saya tidak absenkan. Nah, biasanya saya perintah apa sih? Kalau misalnya ini sesuai perintah, biasanya saya perintahin apa nih? Yang udah pernah kuliah. Suruh apa kalau absen? Kelas, NIM, spasi nama, spasi mata kuliah, spasi apa? Yang udah pernah kuliah. Suruh apa biasanya? Halo? Ingat saya itu doang sih, Pak. Cuma waktunya paling Bapak kasih tahu berapa menit lagi gitu. Ya. Ada nggak? Oke, absen ya sekarang absen. Nama NIM, ya kan? Kelas, NIM, nama, mata kuliah, dan sedang pakai baju apa? Kalian ingat nggak? Sekarang sedang pakai baju warna apa? Kadang-kadang kayak gitu. Jadi saya pengen interaktif atau Anda lagi di mana? Ya, seperti itu. Nah, berikutnya email. Nih email khusus untuk kumpul tugas. Ya, silahkan nanti di email di sini. Ya. Nanti jam berapa kumpul dan lain-lain, nanti silahkan dikumpulnya di sini ya dengan format yang sama. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Jelas, Pak. Dari saya tidak ada, Ya. Pak.
Oke, Dari sip. saya tidak ada Pak, jelas. Oke, terima kasih. Nah, ini kita akan mempelajari ya deskripsi singkat yang akan kita pelajari secara garis besar. Kita akan melihat nanti bagaimana pengertian dari energi, lalu jenis-jenis energinya apa saja, produksi energinya seperti apa, pengolahan dan pendistribusian energi seperti apa. Ini akan kita pelajari selama 1 semester ini. Ya, ini adalah SAP-nya ya. Kita akan belajar satuan konversi, satuan energi, energi planeter, energi terbarukan, ada siklus energi mesin pembangkit. Jadi diharapkan ini kita mempelajari siklusnya dulu, mempelajari teknologinya dulu. Nanti perintilannya di dalam itu masuk tuh ke dalam analisa, distribusi, mata kuliah yang akan kita ajarkan. Sehingga nanti apa kalian lebih mengerti, oh dulu saya bayar ini ternyata hasilnya jalannya seperti ini, siklusnya seperti ini. Hingga nanti kita akan bahas ekonominya, keekonomiannya. Ya, bagaimana caranya agar kita bisa melakukan keekonomian dalam sumber daya energi ini. Oke. Berikutnya, oke, ini biota dan dosen memang harus disampaikan di pertemuan pertama. Seperti yang Anda tahu, nama saya Nima Kulau. Ya. Ini telepon saya, silahkan dicatat untuk WA, terlebih untuk ketua kelasnya. Jadi nanti supaya bisa berkomunikasi, jadi ketua kelas nanti langsung WA saya ya, jadi nanti saya langsung bisa save. Ya, lalu emailnya ini untuk email korporatnya saya, email korporatnya ini. Oke, berikutnya pendidikan saya lulusnya di Makassar. Saya lahir di Jakarta. Sampai SMP baru saya pindah ke Makassar. Dari lulus di SMA 2 Negeri Makassar, lalu saya kuliah. Pertama kali saya kuliah D3 Sastra Jepang di Universitas Hasanuddin di Makassar. Ya, setelah dari sastra Jepang, saya ambil lagi kuliah ya dari sastra ke teknik ya. Jadi saya ambil mata kuliah dari sastra ke teknik. Betapa bayangkan Anda susahnya dari anak sastra menjadi anak teknik, tapi saya bisa survive di sana walaupun saya nggak suka teknik elektro, tapi yang jelas saya bisa survive di sana. Saya yakin juga nih banyak nih yang sama kayak saya senasib, saya nggak suka teknik elektro gitu kan, sama saya juga nggak suka sampai sekarang. Iya, sampai sekarang, tapi apa, saya bisa survive di sini, bahkan sekarang bisa melanjutkan, bahkan bisa menjadi dosen ya. Nanti kita akan akan sharing bagaimana caranya agar kita bisa survive di teknik elektro ini. Kenapa? Di ITPLN ini ya merupakan salah satu kampus teknik terbaik. Ya enggak? Kita sudah mendapatkan dari world rankingnya ya, dari THE Impact. THE Impact itu ada banyak sekali ya. Kita sebagai peringkat keempat. Jadi dari tahun 2021 hanya 18 kampus Indonesia yang berhasil masuk di THE Impact itu ya. Yang diukur adalah satu, kesetaraan gender. Ya, kesetaraan gender, yang kedua bagaimana keteknikan itu diselenggarakan ya, dan lain-lain, dan kita masuk di posisi keempat untuk kampus swasta, dan hanya 18 ya, hanya 18 kampus yang ada di Indonesia yang masuk dalam kategori itu. Jadi ya sangat membanggakan sekali. Jadi silahkan survive jika kalian ingin survive melanjutkan di S1 Teknik Elektro kita. Ya, setelah itu saya murtad nih dari Teknik Elektro, ya enggak, karena selama kuliah juga saya karena nggak suka elektro, jadi saya bekerja di bidang lain, saya bidang entertainment bekerjanya. Ya, saya bekerja di entertainment. Setelah lulus juga saya bekerja di situ, saya selalu tampil di televisi, saya sebagai presenter, saya sebagai talent ya. Untuk SCTI saya pernah, di MNC TV saya bukan MNC TV, di MNC Agency juga saya pernah di sana. Terakhir saya di Transcorp ya. Tahun 2007 akhirnya kampus meminta saya untuk masuk kembali, tapi sengaja karena dia tahu saya nggak suka elektro, saya ditempatkan menjadi humas. Jadi saya sebagai humas pertama di kampus ITPLN untuk mendukung pekerjaan saya, karena saya nggak tahu sekali PR, Public Relation, dan humas, makanya saya ambil kuliah S2 Ilmu Komunikasi khusus di bidang Corporate and Marketing Communication. Jadi disitulah saya mempunyai 3 latar belakang pendidikan yang berbeda. Ya, susah banget, tapi ya bisa aja kita lalui. Ya, kemudian dari situ juga saya
saya orangnya suka coba-coba. Anda juga boleh coba-coba, tapi coba-cobanya yang baik ya. Saya coba-coba, akhirnya saya mendapatkan beasiswa, double degree lagi, S2 lagi, double degree, ya enggak? Double degree, jadi waktu itu dari Trisakti International Business School untuk MM atau Magister Management, dan juga bekerja sama dengan Rotterdam Business School di Belanda. Jadi saya sekolah di Rotterdam juga untuk ambil manajemen logistik. Tetapi alangkah sangat disayangkan ketika saya sudah tinggal menyelesaikan tesis saya, yayasan panggil lagi, mungkin dia takut kehilangan saya, nggak balik-balik ya. Jadi panggil lagi untuk ke kampus, untuk apa? Saya diberikan beasiswa kembali, full scholarship untuk kuliah di S2 Teknik Elektro. Ya, jadi saya disitulah akhirnya saya memutuskan untuk kembali ke kampus untuk mendapatkan beasiswa kembali. Nyesek sih, gimana kita udah kuliah ya nggak? Udah kuliah, udah bagus-bagus, udah tinggal mau lulus, akhirnya kita harus melepaskan. Kalau memang kalau misalnya memang saya lanjutkan, mungkin saya mempunyai 4 gelar master, tapi akhirnya saya putuskan ya sudahlah, mungkin Tuhan sudah, istilahnya ini merupakan pengabdian saya untuk kampus saya, udah saya kembali ke Jakarta, saya kembali ke Indonesia untuk ambil S2 Teknik Elektro, dan di situ saya menjadi mahasiswa pertama. Ya, menjadi mahasiswa pertama di S2 Elektro, ya, NIM-nya juga 001, dan alhamdulillah saya bersama teman-teman juga saya menjadi lulusan pertama, alumni pertama dari Magister Teknik Elektro, dan saya berhasil menyelesaikan pendidikan saya hanya 3 semester aja, 1,5 tahun. Jadi lumayan lah, karena saya nggak mau lama-lama, ya. Dan selang beberapa tahun kemudian, akhirnya saya juga mendapatkan beasiswa untuk lanjut studi saya, ya. Dari tahun 2019 saya mendapatkan, alhamdulillah, saya satu-satunya dosen yang mendapatkan beasiswa dari jurusan Teknik Elektro untuk lanjut S3. Ya, dan kampus yang saya pilih adalah di kampus di Malaysia. Ya, kampus di Malaysia, karena tadinya saya mau di Jepang, tapi akhirnya karena sulit sekali, akhirnya saya yaudahlah yang dekat-dekat aja gitu kan. Saya khawatir juga kalau terlalu jauh. Walaupun istri saya tinggal di Jepang, tapi saya akhirnya meminta sama istri saya, udahlah kita pindah aja lah ke Indonesia aja. Akhirnya tahun 2019 saya mendapatkan beasiswa, tahun 2020 saya masuk di Malaysia. Ya, saya mendapatkan kampus di UTM, University Technical Malacca, Malaysia. Ya, nah di situ saya ambil Teknik Elektro S3. Tapi apa, bang, Maret ada apa sih namanya? Ada COVID-19, ya, sehingga sampai 2021 awal saya tidak bisa memulai pelajaran saya. Akhirnya saya bilang, saya minta izin sama Prof, karena saya disuruhnya kuliahnya di luar negeri. Ya, jangan kuliah di Indonesia, karena kemampuan saya mungkin ya, dalam bahasa dan lain-lain, kata sayang. Tapi saya bilang, kalau kita menunggu sampai kapanpun ini belum bisa dibuka, sayang waktunya. Akhirnya saya minta izin sama Prof untuk ujian di Indonesia, dan kampus yang saya pilih adalah di Universitas Hasanuddin Makassar, kampus lama saya. Ya, alhamdulillah saya lulus, dan sekarang saya belajar di S3 Teknik Elektro Universitas Hasanuddin. Ya, nah disitulah perjalanan dari pendidikan saya. Oke. Kok nggak bisa? Next. Oke, mata kuliah yang saya ampu, sumber daya energi, manajemen teknik. Nanti kalau mau ketemu lagi ambil manajemen teknik. Metodologi penelitian ini pasti kita ketemu di akhir. Karena apa? Nanti saya akan mengajarkan Anda bagaimana cara membuat skripsi dengan baik. Oke, ada AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan, nih biasanya di semester ke-6. Oke, saya juga mengajarkan algoritma dan pemrograman, tapi sekarang sudah tidak. Saya serahkan sama dosen-dosen baru. Bahasa Inggris teknik, ya, saya ngajar, tapi tidak ngajar di elektro. Ya, dasar konversi energi nih yang mungkin anak-anakku sudah kemarin ya, semester lalu. Nah ini nih. Ini saya nggak pernah bisa. Siapa yang nunggu di lobby itu tadi? Oke. Nah, ini kok hilang? Ini saya nggak bisa play, kenapa ya? Dari kemarin ini. Saya nggak bisa play, why? Langsung saja deh. Baik, nah ini dia. Ini gambar apa?
Ini gambar apa nih? Tunggu Pak, kompor. Kompor, Ya. Pak. Hubungan dengan mata kuliah kita. Energi gas bukan, Pak? Energi gas, iya. Kita energi itu datangnya dari mana kalau gas? Fosil, Pak. Hah? Gas. Gas datangnya dari mana? Kan kita ngecetek kan? Gasnya dari mana coba? Ada yang tahu nggak? Gas itu datangnya dari mana? Saya nggak tahu Pak. Oh, kasihan. Ya, nah ini gunanya kita belajar ya. Gas ini bisa didapatkan dari mana saja ya. Ada gas alam, kalian pernah tahu gas alam kan? Itu gas juga bisa kita dapatkan secara alamiah dari sana. Ada juga dari mana? Dari limbah-limbah rumah tangga bisa dijadikan gas ya. Ada juga dari kotoran hewan maupun kotoran manusia. Ya, kampus kita sudah punya teknologi dan diadaptasi di Bali, di Kelungkung Bali. Jadi ada satu teknologi namanya black gold ya. Kenapa black? Karena itu dari kotoran. Ya, dari kotoran. Kenapa gold? Yang warna kuning. Nah, kalau kotoran yang warna kuning berarti berasal dari manusia. Jadi sudah dilakukan teknologi black gold, yaitu memanfaatkan teknologi kotoran dari manusia untuk dijadikan energi. Salah satunya bisa digunakan menjadi energi gas seperti ini. Jadi kalau ada yang bau-bau itu berarti datangnya dari... Kenapa gas berbau coba? Gas bau nggak? Bau Pak. Baunya bau apa? Bau apa gas? Metana ya Pak. Bau apa ya? Hah? Bau. Bau apa itu gas? Kayak bau apa sih kalau gas? Bau belereng. Oh, kayak bau gas kita juga ya. Nah, itu. Kenapa gas bisa bau? Ya, kalau Anda beli gas di Pertamina terus dia berbau, kenapa dia berbau? Tahu nggak? Kenapa gas itu berbau? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Ya, sebenarnya itu gasnya itu tidak berbau, tapi gas itu berbahaya bukan? Ketika dia bocor. Iya, Pak. Iya, Pak. ya. Oleh karena itu gas dikasih bau. Ya, supaya apa? Ketika ada kebocoran, manusia mampu mendeteksi, kecuali kalau dia kena COVID ya, dia nggak bisa. Ya. Jadi sengaja dikasih bau ya, agar apa? Agar kita bisa mendeteksi ketika ada kebocoran karena dia tak kasat mata. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, ini energi ya. Energi merupakan ukuran dari kesatuan benda untuk melakukan suatu usaha. Seperti mungkin saya mengingatkan kalian kembali kepada mata pelajaran waktu di SMP atau SD ya. Energi ini berasal dari bahasa Yunani yaitu energia ya, yang berarti kemampuan untuk melakukan usaha. Energi merupakan besaran yang kekal. Akhirnya energi itu tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan tapi dapat dirubah dari satu bentuk ya ke bentuk yang lain. Namun juga tidak merubah jumlah atau besar energi secara keseluruhan. Ya. Nah, jadi yang dalam praktek kehidupan kita sehari-hari, energi merupakan kemampuan untuk melakukan gerak. Jadi jika suatu objek mampu untuk melakukan gerak, maka objek tersebut dikarenakan mempunyai energi. Nah, ini kita akan lihat penggunaan jenis-jenis sumber daya energi dan indikasinya dari awal masa pemanfaatannya dan bidang penggunaannya. Di awal di masa prasejarah. Prasejarah tadinya mereka hanya untuk mendapatkan makanan, mereka berburu dan langsung makan. Dan ketika mereka mengenal api, maka mereka baru menggunakan kayu pada masa prasejarah untuk memasak dan memanaskan. Ya, sementara kayu digunakan pada awal sejarah yaitu untuk di bidang pertukangan ya.
sampai sekarang pun kita masih bisa lihat di kampung kita kan, kita masih melihat ada rumah-rumah kayu, rumah-rumah panggung itu peninggalan dari awal sejarah bagaimana kita membuat rumah. Ya, untuk tenaga angin juga di awal sejarah digunakan untuk pengangkutan penggilingan. Untuk air juga digunakan ya untuk pertukangan dan ya penggilingan. Ya, kalau kalian misalnya ke daerah yang paling sering banyak dilihat sih di luar negeri ya, kita lihat dia menggunakan kincir air yang dimanfaatkan dari roda untuk apa? Untuk penggilingan dan lain-lain. Sementara batu bara baru digunakan di awal abad ke-13 untuk memasak ya dan pemanasan. Sementara ketika revolusi industri ada pada awal abad ke-18, batu bara digunakan untuk mesin uap, pabrik ya, untuk pengangkutan, lalu digunakanlah minyak bumi untuk penerangan sehingga akhirnya diciptakannya listrik untuk penerangan dan motor serta industri. Dan ada juga nih minyak bumi ya, banyak nih sumber energi yang akan yang kita gunakan. Minyak bumi, bahan bakar, air, listrik, gas alam, panas bumi, nuklir fisi, surya, hidrogen, dan juga nuklir fusi. Ini yang nanti akan kita pelajari bersama-sama. Oke, nah macam-macam bentuk energi menurut fisika. Menurut kalian apa sih macam-macam bentuk energi menurut fisika? Oke. Macam-macam bentuk energi menurut fisika, menurut kalian energi apa aja? Ayo. Energi panas, Pak. Energi gerak. Energi gerak. Termasuk apa tuh? Ya. Energi apa tuh kalau gerak? Pak. Apa? Nggak kedengeran. Energi mekanik, Pak. Ya, terus apa lagi? Energi kinetik, potensial, Pak. Energi kinetik, terus energi potensial. Terus apa lagi? Banyak ya? Nah, ini mungkin sudah pelajari di fisika. Nah, macam-macam bentuk energi, ya, seperti yang kalian sudah sebutkan tadi ada energi kinetik. Kalau energi kinetik merupakan energi yang kayak gimana ya? Energi kinetik. Ada sampai jam 7. Energi yang disebabkan oleh gerak suatu benda. Ya, betul. Ketika benda tersebut ya bergerak, berubah, ada perubahan posisi, maka itu disebutkan sebagai energi kinetik. Kalau energi potensial, energi yang dipengaruhi oleh gravitasi, Pak. iya. Betul. Hebat. Nah, itu energi potensial, energi yang karena ada pengaruh. Ya, pengaruh seperti apa? Seperti tadi yang dibilang ya, gravitasi atau gas atau yang lain-lain. Contohnya energi potensial apa coba? Anda pernah naik roller coaster nggak? Jet coaster? Ya. Belum pernah yang besar, Pak. Oh, yang kecil langsung turun lagi gitu ya? Iya, Pak. Nanti kapan-kapan kita ke Dufan bareng kalau gitu ya. Udah pada pernah ke Dufan belum? Udah, Pak, nggak berani. Ya, nanti kapan-kapan kita, kan ada yang kecil tuh ke Dufan tuh, namanya alap-alap. Nah, nanti kita mudah-mudahan. Nah, Anda lihat ya, itu ya, kalau roller coaster itu dipengaruhi oleh dua energi ini. Ya nggak? Pertama kali pasti kan dia harus ditarik ke atas kan? Ya nggak? Pertama dia harus ditarik ke atas. Ya nggak? Pertama ketika ini mereka harus ditarik ke atas dulu. Net, itu pakai energi kinetik ya nggak? Karena ada pengaruh benda. Ya nggak? Nah, terus ketika ke bawah, dia pakai energi apa? Karena pengaruh apa dia? Bisa meluncur ke bawah. Gravitasi. Ya, karena ada G-nya, gravitasi, maka dia pakai energi potensial. Nah, itulah salah satu ilmu fisika yang digunakan untuk permainan kita semuanya. Oke, berikutnya ada energi yang tadi ada bilang benar nih, ada energi panas. Nah, energi panas ini muncul ya karena ada perubahan suhu dari benda. Ya, dia menjalar dari bagian panas ke bagian yang dingin. Ya, energi itu dapat dideteksi dengan indera peraba atau termometer. Ya, sementara energi kimia nanti kita belajar nih, ada energi kimia yang bisa kita gunakan sebagai bahan bakar. Ya, energi kimia yang tersimpan secara kimiawi, kayak makanan yang kita makan menghasilkan energi yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Ya,
minyak bumi mengandung mengandung energi yang mungkin dapat kita manfaatkan. Oke, berikutnya nuklir. Nah, ada energi nuklir juga nih. Kita energi nuklir juga energi yang tersimpan dalam atom. Energi itu keluar ketika terjadi proses reaksi nuklir. Nanti kita akan bahas ya. Ada juga energi listrik nih yang udah kita pelajari. Nanti kita akan lihat ya. Ada energi yang muatan listriknya statis ya, yang menimbulkan energi potensial listrik. Ada juga yang dinamis. Oke. Nah, kita lihat pengertian. Kalau sumber daya merupakan ya suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Sumber daya ini tidak selalu bersifat fisik, ada juga non fisik ya. Sumber daya ada yang dapat berubah-ubah, baik menjadi semakin besar ataupun makan hilang. Dan ada pula sumber daya yang kekal atau selalu ada ya. Selain itu dikenal pula istilah sumber daya yang dapat pulih atau terbarukan atau renewable energy ya, dan juga sumber daya yang tak terbarukan atau non renewable resources ya. Ke dalam bentuk daya yang dapat pulih termasuk tanaman, hewan atau sumber daya hayati. Nah, sementara sumber daya energi ya merupakan sumber daya alam yang dapat diolah oleh manusia sehingga dapat digunakan bagi pemenuhan kehidupan energi kita. Ya, sumber daya energi tersebut itu disebut sumber daya energi primer, yaitu sumber daya energi dalam bentuk apa adanya yang tersedia di alam. Sementara yang alternatif, Nah, sementara sumber-sumber energi yang tadi kita lihat ada yang non renewable dan renewable. Kalau non renewable adalah suatu energi yang tidak dapat diisi atau dibuat kembali oleh alam ya dalam waktu yang singkat. Contohnya ya batu bara, ya enggak. Energi alternatif yaitu energi terbaharui, definisi yaitu sumber energi dapat cepat diisi kembali oleh alam. Ya, ini merupakan potensi-potensi nih. Ini adalah potensi-potensi energi terbarukan kita. Ya, di Indonesia menurut Indonesia Energy Outlook tahun 2013 ya. Energi yang kita dapatkan adalah panas bumi, ada hydro atau air, biomass, ada tenaga surya, tenaga angin, dan dari kelautan ini. Ini merupakan sumber-sumber dari energi kita nih. Banyak banget nih bisa dimanfaatkan ya. Di sini juga kita lihat ya, sumber-sumber energi, renewable energy ya. Ada solar energi, biomass energi, hydropower, geothermal energi, dan wind energi. Ya, sementara non renewable energi ada fossil fuel, coal, ya nuklir, dan juga natural gas. Itulah sumber-sumber energi yang akan kita pelajari di semester ini. Baiklah, sampai di sini dulu perjumpaan kita ya, karena memang kita diarahkan untuk pelajaran itu 1 SKS 30 menit, nih pas jam 11. Nah, dari sini ada yang mau tanyain? Jelas semua ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Aduh, Pak. ada yang Jelas, lagi Pak. marah tuh. Oke, kalau sudah jelas, absennya nanti biasanya ada attendance list kalau kita ada di sini ya. Kalau di Teams kan ada attendance list nih, nanti saya akan lihat dari attendance list. Untuk ketua kelas nanti jika saya kuliahnya di YouTube, nanti tolong dilihat ketua kelas melaporkan kepada saya siapa yang tidak hadir. Ya, ketika nanti kuliahnya dari YouTube. Minggu depan tunggu aja kita kuliah dari mana ya. Minggu depan kita tunggu aja kita kuliah dari mana, dan juga kita menyambut adik-adik kalian ya, maba-maba. Kalian belum pernah ke kampus, maba-mabanya sudah ada di kampus ya, tapi kayak nggak tahu deh, ini mabanya masih online kayaknya. Baik, kalau begitu saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian semuanya yang tampil di layar saya. Ada Akdan, Eliezer, Asasmi, Risti, Mangaratua Simapupang, Bidara, Tarisa, Nova, Lutfi, Antonius, ada Nadila, dan lain-lainnya. Terima kasih banyak atas perhatian kalian semuanya. Tetap jaga kesehatan, tetap disiplin ya dalam protokol kesehatan, dan juga disiplin di kelas saya. Mudah-mudahan kalian semuanya bisa lulus semua di mata kuliah saya dan bisa mendapatkan nilai A. Ya, Pak. Ah. Pak, siap.
Siap. Nah, baiklah kalau begitu. Sampai jumpa minggu depan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Wabarakatuh, Pak. Ya, terima kasih. Sampai jumpa di depan, Pak. Baik, jangan lupa follow dan subscribe-nya. Terima kasih. Baik, Pak. Pak. Iya, Iya, Pak. Pak. Sama-sama. Pak. Jangan lupa subscribe-nya. Ini udah boleh live belum?